Nah, kalau bicara kerinduan atau motivasi ya, karena ini menurut aku pribadi nih, dari semua lah gitu. PMK ini kekeluargaannya sih dapat banget ya. Dari itu yang kurasain dari maba gitu, dan dari apa yang kurasakan ini ya menjadi suatu tantangan dan suatu kerinduanku juga sih untuk melanjutkan kekeluargaan yang kita bawa ini. Kerinduan atau motivasi saat aku menjabat sebagai wakil ketua saat ini yaitu yang kerinduan ya, dimana rasa kekeluargaan yang terasa gitu dari antara sesama anggota PMK FA4, yang dimana pada saat offline, pada saat aku maba, aku merasakan kehangatan kekeluargaan itu dari para pengurus-pengurus pada saat itu gitu. Dan itu yang memotivasi aku untuk menjadi wakil ketua saat ini, yaitu memberikan rasa kekeluargaan itu gitu, maksudnya menciptakan lagi rasa kekeluargaan itu kepada adik-adik uh, kita yang baru gitu. Terkait proker yang sebelumnya dilaksanakan secara offline dan sekarang dilaksanakan secara online dikarenakan oleh pandemi, pastinya kaget ya, maksudnya kaget, siapa yang siap gitu dengan keadaan seperti ini ya. Ya sekarang ya kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan situasi itu. Tentunya ada kesulitan-kesulitan yang terjadi gitu. Dari yang progres sebelumnya offline menjadi online. Yang pertama yaitu rasa kedekatan terhadap sesama pengurus gitu. Apalagi pengurus kita ada yang angkatan 21 yang dimana belum pernah menginjakkan kakinya sama sekali di kampus udah jadi pengurus gitu kan. Rasa kedekatan itu, rasa kekeluargaan itu sangat berbeda gitu dengan saat kita jika jumpa langsung, makan bareng di pujas bareng gitu misalnya, atau sharing bareng, itu bisa berbeda banget. Dan juga masalah mengerich untuk sesama pengurus, yang dimana jika secara online dilaksanakan, kesibukan pengurus bukan hanya terkait tentang proker ataupun perkuliahan, terlibat juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumahnya atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumahnya gitu. Dan juga jika secara online ini kan ya lebih susah lah ngereachnya, karena mereka juga mungkin ada kesibukan-kesibukan lain seperti yang aku bilang tadi. Dan juga ya mungkin ada rasa malas juga ya, karena online gitu kan, nengok screen time-nya begitu banyak dan mumet atau segala macam ya. Selama online ini kesulitannya mungkin di ini ya, di masalah koneksi ya, karena tiap orang koneksinya ya macam-macam lah. Jadi kalau satu operatornya misalkan lagi jelek internetnya ya itu mungkin kesulitannya. Dan ya kalau koneksi ya gimana ya, susah juga sih mau ininya. Selain itu mungkin karena kita gak ketemu langsung, mungkin tektokannya jadi kurang kurang dapat aja ya, karena memang semuanya dilakukan secara jarak jauh. Contohnya persekutuan Rabu atau PR. Untuk program kerja yang sebelumnya dilaksanakan secara offline dan sekarang dilaksanakan secara online, mungkin salah satunya adalah persekutuan Rabu atau PR. Perbedaan antara PR offline dan PR online, salah satunya adalah di kemeriahan mengikuti acara itu dan kedekatannya. Jika PR dilaksanakan secara offline, di mana kita nyanyinya bareng, berkumpul di satu ruangan yang bareng, dan juga setelah itu ada interaksi setelah PR yang bisa nongkrong bareng, makan malam bareng gitu. Jadi kedekatan dan rasa kekeluargaannya lebih terasa gitu. Dan jika dibandingkan dengan dilaksanakan secara online, di mana kita hanya persekutuannya di mana kita hanya menonton salah satu video klip, dan setelah itu mendengarkan khotbah, itu gimana ya, rasa kedekatan dan rasa kekeluargaannya itu menurut aku kurang jika dibandingkan dengan secara offline.
Kalau PR offline karena kita ketemu langsung ya, pastinya ya feel ibadahnya jadi lebih dapet ya. Kalau online, nah ini mungkin agak agak susah juga sih, karena ibadah minggu gereja kalau online pun pasti beda kan dengan ibadah minggu yang offline kita ke gereja langsung gitu. Jadi mungkin antara di situnya rasanya mungkin agak beda. Dan kalau offline kan karena kita ketemu langsung pasti acaranya jadi makin banyak ya, baik sebelum mulai PR atau setelah mulai PR gitu kan. Apalagi kalau PR-nya PR gabungan, nah pasti kan biasanya yang jarang PR tuh pada rajin PR biasanya. Oke, salah satu perubahan dari Fiat Lux ke Dikaios ya, di kabinet Dikaios sekarang tuh kita mencoba untuk lebih dekat dengan melakukan banyak program-program kerja itu yang dilakukan secara langsung. Maksudnya ada interaksi lah, baik dari PJ-PJ-nya atau dari pesertanya. Karena ya mau gimana pun juga kan nggak bisa ya kita terus-terusan offline gini kan. Jadi kita udah mulai coba untuk hybrid dan untuk mencoba offline juga. Perkembangan yang aku rasakan di saat aku di Fiat Lux dan sekarang aku di Dikaios, kabinet Dikaios, adalah salah satunya dari kedekatannya, yang dimana pada saat kabinet Fiat Lux yang full online, dimana kedekatan itu yang seperti aku katakan sebelumnya kurang gitu, kurang dapat gitu feelnya. Dan untuk sekarang di kabinet Dikaios yang dimana sudah mulai hybrid, dimana offline dan online sistemnya udah disatuin dan udah jumpa secara langsung sama teman-teman pengurus, dan udah jumpa langsung, makan bareng, ngobrol bareng secara langsung. Itu mengingatkanku pada kerinduan yang aku rasain pada saat aku menjadi maba ya. Kerinduan yang diberikan sama abang kakak pengurus pada saat itu kepada kami gitu. Dan ini yang aku sama Epan ya, dan aku sama Epan ingin timbulkan lagi gitu, ingin munculkan lagi dan berikan kepada adik-adik yang baru masuk ataupun yang akan masuk nanti gitu.